Pusing. 5 pemain timnas Indonesia masih cedera bisa absen lawan Irak. Tim pelatih timnas Indonesia tampak pusing jelang melawan Irak pada laga pertama grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Basra International Stadium. Pasalnya 5 pemain timnas Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik. Kelima pemain yang dimaksud itu pertama adalah Marcelino Ferdinand. Marcelino sebelumnya memang sedang mengalami cedera hamstring kala memperkuat KMS Kadeinze. Klub asal Belgia itu mengonfirmasi cedera yang didapatkan Marcelino cukup parah. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu pun harus absen dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski begitu, KMKS Kadeinze tetap melepas Marcelino ke timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam beberapa waktu lalu. KMS Kadeinze berpesan agar Marcelino tidak dimainkan timnas Indonesia saat melawan pasukan Lebah. Benar saja, dalam 2 pertandingan Marcelino tidak dimasukkan ke dalam line up. Ketika kembali ke Belgia, KMS Kadeinze memberikan update bahwa cedera hamstring Marcelino semakin parah. Tentu saja ini menjadi sebuah sinyal bahwa Marcelino kemungkinan besar tidak akan memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Irak. Pemain kedua yang mengalami cedera adalah Elkan Bagot. Elkan sebelumnya sempat datang untuk membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Sayangnya, Elkan hanya bermain 1 kali saat di Jakarta. Ketika laga tandang, Elkan tetap dibawa tapi tidak dimainkan. Rupanya, Elkan mengalami cedera pada punggungnya. Itu yang menjadi alasan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak memainkan Elkan Bagot. Setelah kembali ke Inggris, Ipswich Town mengonfirmasi bahwa Elkan benar cedera punggung. Kata Nova, sampai saat ini dokter timnas Indonesia masih terus berkomunikasi dengan klub kasta kedua Inggris tersebut. Pemain ketiga yang masih cedera adalah Ivar Jenner. Ivar sebelumnya sempat dipanggil untuk melawan Brunei Darussalam. Namun pemain Jong Utrecht itu tidak bisa datang karena mengalami cedera. Belum diketahui cedera apa yang menimpa Ivar. Kata Nova, tim pelatih timnas Indonesia terus berkomunikasi dengan Jong Utrecht. Tentu saja diharapkan Ivar bisa sembuh dan membela timnas Indonesia untuk melawan Irak. Adapun pemain keempat yang masih cedera adalah Yance Sayuri. Sama seperti yang lain, Yance dipanggil ke timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam. Sayangnya pemain asal Jayapura itu tidak bisa datang karena cedera. Namun, Yance ikut bertanding membela PSM Makassar di Liga 1. Pihak PSM mengonfirmasi bahwa cedera yang menimpa Yance sudah sembuh. Namun, tim pelatih timnas Indonesia masih akan melihat kondisi terbaru dari saudara kembar Yakob Sayuri. Pemain terakhir yang cedera adalah Sandy Walsh. Sandy baru saja mendapatkan cedera kala membela KV Mechelen pada lanjut Liga Belgia. Cedera yang menimpa bek timnas Indonesia itu sangat parah. Tentu saja ini akan menjadi sebuah kerugian bagi timnas Indonesia untuk melawan Irak. Timnas Indonesia rencananya akan berkumpul di Jakarta pada Minggu 12 November mendatang. Keesokan harinya, timnas Indonesia langsung bertolak ke Irak melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Asisten Shin Tae-yong beri bocoran skuad timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina berpeluang dirombak. Timnas Indonesia memang telah memastikan diri bakal menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dalam ajang tersebut, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup F bersama Vietnam, Filipina, dan Irak. Perjuangan tim Merah Putih pertama kali bakal melawan Irak yang dijadwalkan berlangsung di Basra International Stadium pada 16 November mendatang. Kemudian untuk laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Filipina di Rizal Memorial Stadium, Manila, 21 November. Untuk menghadapi laga itu, tim kepelatihan timnas Indonesia memang telah bekerja keras. Tak hanya memantau langsung kekuatan Irak saja, tetapi tim pelatih juga memantau kompetisi Liga 1.
Sebelumnya Nova Arianto telah mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan tim pelatih karena ada pemain yang masuk radar. Oleh karena itu, tim pelatih ingin memastikan dan melihat perkembangan para pemain tersebut. Hal itu dilakukan karena Shin Tae-yong dan tim pelatih pun ingin ada wajah-wajah baru di skuad Garuda. Sehingga sampai saat ini, tim pelatih Timnas Indonesia tetap memantau perkembangan para pemain. Apalagi untuk menghadapi Irak dan Filipina nantinya, Timnas Indonesia tak memiliki persiapan yang panjang. Dengan begitu, tim pelatih pun bisa sekaligus memantau pemain-pemain andalan Timnas Indonesia. Apakah performa mereka tetap sama karena Timnas Indonesia akan dikumpulkan pada 12 November mendatang. Kemudian tim Merah Putih bakal langsung bertolak ke Irak untuk menjalani laga perdana. Persiapan berlangsung sangat minim nantinya. Meski tak akan memiliki banyak waktu untuk persiapan, Nova Arianto memberi bocoran. Menurutnya, Shin Tae-yong membuka peluang untuk ada perombakan. Perombakan bisa dilakukan, tetapi Nova menekankan bahwa hal itu tak akan mudah. Sebab tim pelatih Timnas Indonesia bakal dengan ketat menilai pemain yang memang layak untuk dipanggil memperkuat tim Merah Putih. Asisten Shin Tae-yong itu menegaskan bahwa penampilan selama di Liga 1 bakal menjadi penilaian tersendiri.